Halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading fokus pada diri kalian. Ya, ini malam full moon, flower full moon. Jadi kita readingnya tentang pesan semesta. Kita akan lihat ada pesan-pesan apa yang harus kalian tangkap. Siapa tahu bisa kalian untuk antisipasikan sepanjang bulan Mei. Dan bulan Mei ini kita 2 kali full moon ya. Jadi tanggal 2, sebenarnya tadi malam juga udah, tapi puncaknya di sekarang tanggal 2, flower full moon. Ini waktunya yang punya usaha, yang punya bisnis, atau yang lagi ceria-cerianya blooming seperti flower. Nanti di 31 Mei kita blue full moon. Full moonnya biru banget ya. Oke, sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing, energi booster, dan energi bright fortune, ya, keberuntungan, road opener, pintu-pintu sukses terbuka di bulan ini. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3333, ya, untuk mengafirmasikan. Kalian juga bebas mau mengafirmasikan apa, tapi adalah hal positif. Seperti biasa, kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading aku mau cek dulu energi kalian. Dan aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya, kalau untuk pesan semesta nggak fun ya, serius ini. Bacaannya general reading, tapi hasil bacaannya bisa aja sih resonate, bisa juga tidak resonate karena tergantung energi kalian masing-masing ya. Jadi aku harap kalian bijak dalam menyikapi readingan ini. Nanti kalaupun misalnya ada terbaca tentang urusan asmara, itu juga bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Itu sebabnya aku selalu mengingatkan untuk bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Dah, gitu aja. Kita cek dulu energi kalian sepanjang bulan Mei sampai di full moon berikutnya. Bottom of the deck-nya apa ini? Ada life purpose, pencapaian-pencapaian. Sesuatu yang ingin kalian kejar, ingin kalian dapatkan, yang sudah kalian afirmasikan atau kalian asumsikan. Ya, mungkin ini akan kalian perbanyak lagi di bulan Mei. Hal-hal tersebut yang ingin kalian purpose. Kemudian sini ada choice, tentang pilihan, choices ya. Ini tentang pilihan. Mungkin di bulan Mei ini akan mengacu kepada tentang kebijaksanaan dalam diri kalian untuk menentukan sikap. Pilihan A atau B, pilihan dia atau dianya lagi, atau pilihan tempat ini atau tempat itu, atau banyak pilihan-pilihan lain. Maka cobalah untuk observer sejenak supaya pilihan kalian itu adalah pilihan yang terbaik ya, bukan pilihan yang labil lagi. Jangan terlalu mendengar perkataan orang, pelajari, ikuti kata hati kamu dan intuisi kamu. Kemudian sini ada pattern ya. Ini tentang ada energi pelepasan. Ada sesuatu yang ingin kalian lepaskan, entah ini energi toksik, energi negatif, atau apapun yang selama ini membelenggu kalian yang rasanya seperti apa ya, nggak bisa lepas, kayak duri dalam daging gitu loh, mau dikeluarin susah, nggak dikeluarin sakit ya, atau kayak apa ya, kudis, gatel mungkin, atau kayak kutil, nggak bisa lepas tapi kayak gatel atau gimana, pokoknya nih kayak nggak nyaman aja dibawa gitu ya, atau kayak orang ambien gitu juga bisa tuh. Jadi ada sesuatu nih yang ingin kalian lepaskan, sedang kalian upayakan. Ya, aku nggak tahu cuman apa yang ingin kalian lepaskan. Kalian yang tahu itu nantinya. Kemudian ada detachment. Tuh kan ini juga lagi-lagi tentang melepaskan belenggu. Ini sih belenggu yang sakit-sakitnya banget, pakai ampun-ampunan ya.
Kamu udah nggak mau lagi sebenarnya ada di posisi yang menyakitkan itu. Ini nggak tentang cinta aja, bisa jadi tentang pertemanan, tentang kehidupan, kerjaan, atau apapun juga. Poinnya di sini adalah pilihan yang ingin kamu lakukan adalah untuk melepaskan sesuatu yang menurut kamu tidak nyaman, toksik, atau hal-hal yang membelenggu lainnya, ya. Oke, kita lihat kalian. Energi kalian secara tarot itu energi bulan Mei. Ini apa sih energi penggiringnya dalam pesan semesta ini? Oke, di sini ada Three of Cup. Kemudian sini ada Eight of Cup. Meninggalkan Three of Cup. Five of Sword. Aku nggak melakukan penyebutan zodiak ya, karena ini nggak reading tentang seseorang, tapi tentang diri kalian. Jadi yang punya zodiak ya kalian, ini lebih kepada tentang kisahnya. Tapi ini kok larinya tentang beratnya di percintaan ya. Oke, kemudian di sini ada Ace of Pentacle. Kemudian ada King of Pentacle. Pilih-pilih, bijak. Bagus sih. Ini tentang visi misi ke depannya ya. Aku ngelihatnya di sini ada situasi mungkin third party. Third party nggak harus tentang cinta, bisa jadi mungkin ada situasi, ada trust issue dari pihak ketiga, atau dari hal-hal misalnya tentang pekerjaan nih, ada teman yang julid, suka ngasut-ngasut kamu. Ada pihak ketiga yang mengganggu atau yang masuk dalam pikiran kamu atau kepikiran terus bahwa orang ini benar-benar mengganggu entah kerja kamu, entah hubungan atau apapun juga, dan kamu ngerasa bahwa ini kalau nggak kamu lepaskan, kalau nggak kamu tinggalkan, kalau nggak membuat diri kamu beranjak, maka kamu yang akan tenggelam. Kamu punya pemikiran bahkan nggak tanggung-tanggung. Beberapa di antara kalian mungkin berpikiran ekstrim. Kalau mau meninggalkan energi toksik atau trust issue atau orang ketiga yang selalu mengganggu kehidupan kamu, maka ini harus totalitas. Artinya kamu harus benar-benar meninggalkan. Nggak peduli misalnya caranya itu nanti aku ya lagi susah mungkin, atau lagi menderita mungkin, atau kayak nggak kuat mungkin, atau merasa terasing mungkin, tapi sekuat tenaga akan aku lakukan. Ada energi siap perang di sini dalam diri kamu ya, siap fighting untuk tekad sama niat kamu meninggalkan tadi urusan-urusan yang membuat diri kamu tidak nyaman. Karena kamu di sini kayak berpikir gini, mungkin beberapa di antara kalian yang ada di posisi ini udah semakin meningkat spiritualitasnya. Kenapa? Mungkin udah sering nonton TikTok, YouTube, ya, atau tarot atau healer-healer lainnya, sehingga kayak ada kesadaran-kesadaran yang membimbing diri kalian untuk lebih berpikir jernih. Kenapa? Kalian ngerasa kalau kalian berada di situasi itu, sama juga kalian menutup energi dalam diri kalian. Ketika energi kalian tertutup, kalian mau melakukan apapun jadi males. Mau masuk kerja pun mungkin males, mau pergi ke satu tempat pun jadi males, kebawa, keseret sama energi yang gak bagus tadi. Padahal, kalau kamu berani melepaskan itu, kamu mungkin berpikir dengan hati kamu yang senang, dengan hati kamu yang bahagia, kamu bisa menjadi Ace of Pentacle. Artinya kamu bisa berfokus ya, bisa berfokus menjadinya di sini nanti. Kamu bisa berfokus untuk bertransformasi, kamu bisa berfokus pada dunia baru kamu bisa berfokus pada kerjaan atau apapun juga. Jadi kayak kayak kamu tuh mempunyai warna kamu sendiri. Bunglon artinya kamu jadi diri kamu sendiri. Kamu juga kayak ngerasa bisa memfleksibilitaskan diri kamu, ya aku mau ke sini ya aku tinggal atur aja kondisiku seperti apa. Yang jelas pokoknya aku mau pergi aja deh gitu, minggat deh. Ngomongnya udah nggak bisa berputar-putar lagi, keluar. Way out-nya seperti itu yang sedang kamu harapkan. Itu, ya. Karena kamu tahu sih yang aku lihat, segala sesuatu sumber yang ada di dalam diri kita, ketika kita mandek oleh satu energi negatif, apapun itu akan membuat kita mandek sama yang lainnya. Padahal cita-cita kamu di depan besar banget, ya. Kamu pengen hidup nyaman, kamu pengen jadi King of Pentacle, kamu pengen punya uang banyak, atau kamu bisa melakukan suatu pembuktian-pembuktian dari
pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan. Itu sebabnya di sini kamu udah siap maju, siap tempur untuk meninggalkan hal tersebut. Kayak kamu udah nggak di posisi pingin ngebales lagi, kamu nggak di posisi pengen cari validasi lagi. Misalnya contoh ya, kamu di tempat kerjaan nih ada teman sirik jahat sama kamu pengen validasi ke bos kamu bahwa aku nggak melakukan itu kok, dia tuh jahatin aku, dia tuh gini. Kamu udah nggak butuh itu. Yang kamu pengen butuhkan sekarang, terserah orang mau berpendapat apa, yang penting aku keluar. Kalau aku udah ngerasa tidak nyaman di sini atau dianggap atau diasingkan di sini, lantas ngapain lagi aku di sini? It's mean artinya kehadiran aku di tempat ini udah tidak diinginkan. Kalau memang seseorang yang mendengar trust issue dari pihak lain itu bijak, maka dia akan bisa menilai aku dengan sendirinya tanpa memberikan satu validasi kebenaran, pembenaran apapun juga. Itu dia energi kalian. Kita lihat pesan semesta buat kalian. Berarti ini ketarik ke masa lalu dan menuju ke masa depan ya. Kartunya bagus sih, ini di pasnya. Ini di saat ini di kedepannya. Past, present, future ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kalian dari tarot dulu, baru nanti dari oracle. Ten of Wands. Kemudian di sini ada Queen of Cup. Kemudian ada Eight of Pentacle. Terus ada Knight of Pentacle. Kartu-kartu aku tuh kayaknya banyak yang ngambek karena udah lama nggak dipakai. Enak aja lu mami cuti berbulan-bulan. Ada yang lembab, ada yang bengkok, ada yang melengkung, ada yang kalau disapel berantakan terus. Padahal sudah didupain semua. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Oke, kita lihat energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Two of Wands. Jalan kalian masih panjang di depan sana. Kalian lihat ada cahaya. It means artinya apapun perencanaan yang kalian lakukan, kalau tidak kalian lakukan, tidak kalian mulai langkahnya dari sekarang, itu nggak akan terjadi. So, nggak apa-apa, pelan-pelan, step by step, walaupun masih atau baru 2 langkah. Tapi ketika kalian maju terus, tanpa kalian sadari, kalian akan menemukan titik cahaya terang ini. It means artinya jangan berputus asa. Jangan terpengaruh dengan apa yang ada di belakang kalian, hasutan apapun juga. Ya, Ten of Wands nih, pesan semestanya adalah belajar untuk melepaskan beban-beban. Apakah itu beban pikiran, beban tanggung jawab, atau beban-beban apa yang ada di dalam diri kalian. Gak apa-apa merasa terasingkan. Ya, gak apa-apa kamu merasa seolah-olah hidup kamu sendiri dulu sesaat. Tapi ketika nanti semua settle, kamu bisa maju jadi seseorang yang jauh lebih bersinar. Ibarat panah, ketika dia mau maju, dia harus ditarik dulu. Sama. Artinya ketika kamu mau lebih bagus ke depannya, menarik diri dulu. Benahi diri dulu. Introspeksi diri dulu. Cari apa sih yang selama ini menggantung? Apa sih yang selama ini mengganjal? Apa sih yang selama ini menyendat dalam kehidupan kamu? Seketika, sesaat, dan seketika coba belajar untuk tidak terpengaruh oleh hingar-bingar dunia di luar sana. Jadi harus menetapkan diri kalian. Aku nggak berteman dulu sama siapapun, nggak apa-apa. Aku nggak kongko-kongko dulu sana sini, nggak apa-apa. Aku nggak ngopi dulu di satu tempat, nggak apa-apa. Ngopi di rumah sama aja kok. Ibaratnya gitu. Tapi bukannya untuk kamu mengasingkan diri, tapi untuk kamu berbenah diri sampai kamu yakin kamu siap untuk ke depan menjadi seseorang yang shiny seperti Queen of Cup. Ya, artinya menarik diri bukan untuk selamanya atau bukan untuk melarikan diri, tapi untuk tampil beda, tapi untuk menjadi versi terbaru dalam diri kamu. Queen of Cup juga menggambarkan tentang belajarlah kayak apa ya, sekalipun ada orang yang jahat sama kamu, ya nggak usah membalas kejahatannya. Tapi juga jangan terlalu baik gitu. Ada orang kan ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan, enak banget gitu. Ya enggak gitu. Ya, artinya tetap jadi orang yang humble, tetap jadi orang yang baik. Kamu punya aura kamu sendiri, kamu punya inner power dalam diri kamu sendiri, dan itu tidak bisa disamakan, itu nggak bisa ditiru.
Yang bisa meningkatkan value itu adalah diri kamu sendiri. Yang bisa meningkatkan frekuensi dan vibrasi itu adalah diri kamu sendiri. Dengan cara apa, Mi? Ya tadi, ya, banyakin afirmasi baik buat diri kamu. Nggak peduli ada orang yang nyakitin, udah abaikan aja. Semua orang punya jalannya masing-masing, semua orang punya karmanya masing-masing, semua orang punya jatah jatuhnya masing-masing, punya jatah bangkit suksesnya masing-masing. Jadi kenapa harus kita yang pegang kendali terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita? Yang perlu kita lakukan adalah kita megang kendali diri kita untuk tetap maju, tetap bersinar, dan tetap sukses. Itu kuncinya. Kemudian apalagi pesan semesta di sini ada Eight of Pentacles. Lepaskan diri kamu dari jeratan yang terus-terusan menarik kamu ke situ lagi. Ya, bukan sekedar kayak jebakan Batman ini, bukan Batman ya, jebakan spider ini, sehingga kamu nggak bisa lepas. Ada juga jebakan kayak pusaran air, ya. Kamu ingin lari, tapi kayak pesona itu, kayak penasaran rasa itu tuh kayak, aku kayaknya pengen nyoba lagi deh. Ya, tadi di jebakan itu kayaknya ada something deh. Apa perlu aku lihat lagi? Taunya kejebak lagi, gitu. Jadi kalau sudah merasa kejebak satu kali, artinya kamu tuh sudah ditegur, jangan dilanjutkan. Dunia jebak menjebak itu. Tinggalkan, ya, lepaskan sesuatu yang membelenggu diri kamu, kehidupan kamu. Tetap maju jalan dengan Knight of Pentacles ini. Walaupun pelan jalan kamu, walaupun pelan langkah kamu, slow motion, tapi ketahuilah ketika nanti kamu sampai di garis finish, mungkin pengalaman kamu jauh lebih banyak daripada orang yang sudah maju duluan. Kenapa? Mungkin dia maju dengan melesat tanpa melihat kiri kanan. Sementara kamu maju perlahan, tapi kamu melihat rintangan apa yang ada di kiri, kanan, depan, belakang. Akhirnya pengalaman kamu bertambah, skill kamu juga makin meningkat. Jadi kadang-kadang nggak ada kata terlambat, nggak ada kata telat. Selama kamu punya keinginan memotivasi diri kamu, maju aja. Kita punya rel masing-masing setiap manusia, ya. Jangan pedulikan rel orang lain. Oke, kemudian sini ada Eight of Wands, ya. Tetap menebarkan kasih sayang. Tetap berkomunikasi dengan orang-orang tersayang. Tetap berkomunikasi dengan keluarga. Perbaikin komunikasi dengan siapapun yang menurut kamu memang layak untuk kamu jaga komunikasi tersebut. Kurang-kurangin main sosial medianya, karena sosial media ini kadang-kadang banyak membuat orang-orang terpengaruh untuk julid, untuk begini, untuk begitu, ya. Mami aja sekarang udah nggak pernah lagi tuh. IG aja sekarang mau bikin IG buat toko tuh sampai katro loh. Ini gimana ya? Kok nggak tahu, lupa. FB apalagi nggak tahu. Kalau TikTok mah paling mami cuma lihat scroll kucing-kucingan doang yang lucu-lucu. Kalau udah mulai yang toksik-toksik, yang julid-julid, langsung di skip. Seperti itu. Kenapa? Sekarang ini pengaruh internet besar sekali di dunia, mempengaruhi emosional dalam diri. Gampang sekali orang-orang terpancing untuk sedikit aja mencibir orang lain, mencibir kontenan, ya, mencibir orang lewat. Ih, kok kayak gitu orang itu. Padahal itu bukan ranah kita. Maka perkecilkanlah diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Lebih bagus kita memperbanyak komunikasi kepada keluarga, kakak adik, ya, kerabat-kerabat yang ibaratnya baik, yang perhatian sama kamu. Itu karena kita nggak pernah tahu di kemudian hari. Kalau kita tidak menjaga komunikasi, nanti ada apa-apa, orang nggak tahu tentang diri kita. Itu ya. Oke, kita lihat pesan semestanya ya, pesan full moon. Wait. Oke, di sini ada introspection ego, tuh kan. Waktu yang tepat, waktu yang baik untuk introspeksi diri. Belajar untuk melepaskan ego. Semua ini kita lakukan bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk orang lain, bukan untuk pacar kamu, pasangan kamu, bukan untuk mami yang ngobrol di sini, ngomong di sini, ngoceh di sini. Ya, introspeksi ini adalah untuk diri kamu sendiri. Ketika kita semua belajar berintrospeksi, melepaskan ego-ego di dalam diri. Kadang-kadang kita tanpa sadar ya vibrasi kita meningkat. Akhirnya membuat kita mudah melakukan ini, melakukan afirmasi apapun juga. Afirmasi kadang-kadang sulit terjadi karena apa? Kita masih melekat pada ego. Mami kemarin ngajarin afirmasi untuk menarik dia misalnya. Afirmasi gini kok nggak berhasil. Artinya ada ego yang belum dilepaskan. Banyak orang berafirmasi nggak dapat, ngapa? Afirmasinya paksa. Tuhan, aku mau dapat uang 1M. Semesta, aku mau dapat uang 1M. 1 bulan, 2 bulan pakai target.
ibaratnya gitu. Itu namanya ego ya. Jadi makanya nih bulan baik, cobalah kita sama-sama termasuk aku untuk belajar introspeksi, melepaskan ego dalam diri kita sekecil apapun. Gak harus langsung besar, namanya juga latihan. Setiap hari juga kita latihan kok. Sampai mau mati juga kita latihan. Latihan ngucap mungkin. Latihan minta maaf mungkin, ya enggak? Oke, langsung banyak nih biar singkat waktunya. Apalagi surrender tuh. Semesta pengen kamu melepaskan. Dalam artian bukan menyerah ya. Melepaskan itu bukan berarti kamu menyerah kalah. Kadang-kadang tadi kayak aku bilang, menyerah itu bukan untuk kalah tapi untuk menyerah sesaat, introspeksi supaya maju lagi gitu. Ada yang harus kamu surrenderkan, artinya tadi nggak boleh memaksa. Ketika sesuatu yang kita lakukan, kita harapkan, kita kita rasa jeda waktu tertentu kok nggak dapat nih, kok nggak berhasil nih, artinya kamu kurang menyerahkan itu, kurang berpasrah ya. Kadang-kadang kita butuh surrender itu apa? Supaya kelihatan atau supaya kita melatih diri kita tentang ketulusan dan tentang yang namanya bersabar. Jadi nggak semua bisa kita raih dalam hidup ini. Ada kalanya kita harus menyerah dulu. But ingat, menyerah itu bukan artinya kalah. Tapi menyerah itu dalam artian untuk mengatur, mensiasati langkah apa next step-nya. Itu ya. Kemudian sini ada joy, harmoni, tetap belajar, berbahagia. Belajar menyingkronin harmonisasi dalam diri kamu sekalipun kamu sedang berada di dalam situasi sulit atau situasi yang tidak mengenakan. Kok bisa, Mi? Ya bisa aja, tergantung orangnya tadi. Ketika kita sudah bisa melepaskan ego, ada masalah pun kita ketawa-ketawa aja, santai aja. Mau bilang apa? Besok juga tetap matahari terbit, malamnya juga tetap matahari terbenam. Segala sesuatu yang nggak bisa kita lakukan ya nggak bisa dipaksakan. Ya udah bahagia aja, ketawa aja. Yang penting jangan keliling ketawanya ya. Oke, di sini ada generosity, ada balance ya. Ini tentang kesuksesan. Ini sepertinya banyak yang akan mendapatkan bantuan. Ya ini bukan pesan semesta aja, tapi sepertinya gambaran tentang hadiah dari semesta. Ya, ini tentang mungkin ada gift yang diberikan oleh semesta. Bisa secara langsung gift itu dalam bentuk misalnya uang, pasangan, atau apapun. Tapi juga bisa gift itu tentang kesadaran-kesadaran di dalam diri kita. Dan ini akan membuat diri kita balance, stabil. Ya. Masuk anjing lagi. Oke, lanjut satu lagi. Strength, determination, ya. Ini tentang power, kepercayaan diri dan keberanian. Setiap diri kita dibekalin hal tersebut sama semesta sejak kita lahir, tapi kita semua kurang dorongan, force-nya kurang. Maka siapa sih yang bisa mendorong itu? Ya diri kita sendiri, siapa lagi? Ya. Aduh, males banget mandi, udah kemalaman. Kalau kita nggak memotivasi diri kita, maka kita nggak akan bergerak. Aduh, scroll aja nonton Deracin, siapa tahu ada CEO-nya ini, CEO yang nyangkut atau gimana. Akhirnya membuat kita tidak termotivasi dengan apa yang kita inginkan. Sama tentang power, kepercayaan diri, kekuatan-kekuatan lainnya. Itu semua hanya kita yang bisa mendorong. Makanya ada yang namanya asumsi, afirmasi, ya, ritual ini itu. Semua itu kuncinya cuma satu sih, tujuannya cuma satu sih, yaitu tentang memotivasi. Sarananya adalah perantara, ya. Jadi untuk orang-orang yang biasa, itu lebih paling gampang adalah sarana dan perantaranya doa sambil memotivasi diri sendiri. Supaya apa? Supaya power, strength dalam diri kalian, ya, determinationnya juga, semuanya itu bisa meningkat dalam diri kamu. Atau kayak kamu bisa tahu deh memproteksi diri kamu, men-shield diri kamu itu seperti apa. Karena apa? Kamu sudah punya kepercayaan diri dan punya power dalam diri kamu. Lagi-lagi nih kamu lagi nggak disuruh bergerak bersama orang lain, tim, ya, atau partnershipnya kamu atau partnernya kamu. Ini tentang pengembangan jiwa yang harus kamu lakukan sendiri. Bukan kamu aja, kita termasuk mami. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada awakening, breakthrough ya. Ini artinya ada kesadaran jiwa, spiritual awakening. Belajar olah nafas, belajar meditasi. Ya syukur-syukur yang sudah belajar yoga atau apa, mengikuti itu, lakukan.
Dengan apa ya, spiritual awakening itu kita harus belajar menetralisir diri kita ya, dengan misalnya meditasi, yoga, atau apapun lah bentuk aktivitas untuk menenangkan diri dan jiwa. Itu akan melancarkan peredaran darah kita. Ada juga dialihkan ke kesehatan. Jadi pikiran juga tenang, akhirnya rencana-rencana apapun yang ingin kita lakukan, jalannya selalu terbuka. Coba sempatin dalam satu hari minimal, kalau nggak bisa yoga, nggak bisa meditasi, olah nafas yang kayak kita lakukan sebelum reading, atau hening sejenak. Gak apa-apa duduk terkesan kayak melamun, tapi nafasnya stabil, ya, itu. Oke, kita lihat lagi pesan semesta. Full moon dulu. Tadi pesan full moon. Sama aja sih full moon sama semesta. Cuman aku bacanya di full moon gitu. Karena energinya kuat. Monologi. Believe in the impossible. Percaya bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kalau kita sudah punya keyakinan tentang kemungkinan-kemungkinan, tetap pegang keyakinan itu. Karena semesta nggak ada yang nggak mungkin. Kun fayakun. Hari ini dia bisa membuat orang jatuh cinta sama kamu, hari ini juga dia bisa bikin orang jatuh, hari ini juga dia bisa membuat ini dan itu, ibarat orang membalikan telapak tangan, seperti magic. Ya, jadi tetap memiliki satu keyakinan, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Itu ya. Kemudian sini ada be bold and make the first move ya. Jadi pendobrak ya, coba jadi seseorang yang berani melakukan sesuatu perubahan ya. Jadi trendsetter daripada jadi follower ya. Jadi seseorang yang lebih jelas, kemudian kamu bisa melakukan first move-nya kamu. Jadi nggak usah ikut-ikutan orang, nggak usah nunggu-nunggu orang. Kalau kamu ngerasa kamu pengen berubah, lakukan dengan versi kamu sendiri, versi keunikan kamu sendiri. Jadi tidak terpengaruh dengan orang lain atau kata-kata siapapun juga ya. Jadi yang terdepan dengan versi kamu. Banyak sekali kebuka. Kemudian sini ada balance spirituality and practically ya. Hidup itu harus balance antara spirituality dan practically. Kenapa? Jangan spirituality-nya udah bagus, udah meningkat, tapi prakteknya enggak. Aku spiritual awakening, ketemu teman-teman kita gibahin yang lain, sama juga bohong ya. Jadi apa yang sudah kamu dapatkan ya tentang spiritualitas dalam diri kamu, harus kamu buktikan dalam bentuk pelaksanaannya juga. Supaya apa? Supaya balance itu. Jangan di depan orang tertentu, wah aku terkesannya sangat spiritual, nanti di lingkungan tertentu beda lagi ceritanya. Itu yang cabut aja ya, udah 28 menit ternyata. Kemudian ada nothing will come of this situation ya. Apapun yang ini sih lebih kepada kayak sesuatu yang sedang kamu harapkan terlalu besar. Ini kayaknya belum ada gambaran sih ya, belum ada gambaran terlihat hilalnya, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena tadi sini ada believe in the impossible. Itu dia. Last one, satu lagi. Ini juga tentang pemikiran sih, kayak nggak ada yang akan datang di dalam pemikiran kita ketika kita lagi gelap. Itu dia. Makanya kenapa pikiran kita harus positif, jadi terang. Kita bisa melihat banyak sudut pandang. Ketika kita lagi emosional atau pikiran kita lagi sempit, itu semuanya gelap. Ya, it's mean artinya nggak akan ada yang datang, nggak akan ada hilal ini, hilal itu, atau nggak ada gambaran-gambaran tertentu deh. Kenapa? Pikiran kita lagi nggak bagus. Kemudian sini ada the end of touch cycle approach ya. Ada sesuatu akhir dan new beginning. Ada sesuatu yang akan berakhir atau sesuatu yang akan kalian ending untuk masuk ke dalam cycle yang baru. It means seperti di energi kalian. Berarti persiapkan diri kalian. Suka tidak suka, siap tidak siap, direncanakan atau tidak direncanakan, sepertinya di bulan Mei ini akan ada yang ditutup dan ada yang akan diawali kembali. Itu. Kemudian di sini ada communication is key. Ingat, segala sesuatu komunikasi kuncinya.
tapi komunikasi positif. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa komunikasi kuncinya, tapi komunikasinya bertengkar, begaduh, ya, berkicau. Itu sama juga bohong. Jadi communication is key-nya itu dalam bentuk positif. Jadi kalau ada apa-apa bicarakan baik-baik supaya tahu dengan jelas alasan, sebab, atau hal-hal lainnya. Ada pesan semesta apa lagi nih? Ini aku pakai kartunya Urban Monk. Urban Monk ini buatannya Nyah Citra Prima. Kalau kalian suka di YouTube, coba masuk ke channelnya, share and like ya, atau subscriber. Oke, di sini ada Numinos ya. Ini tentang mengenal potensi diri untuk menjadi ritual kesakralan. Pertahankan dengan menjaga apa yang harus dijaga. Tidak selalu yang indah adalah janji, karena kekekalan adalah kesempurnaan dalam proses yang tak sekejap mata, matang seiring perjalanan waktu. Silakan maknai. Kemudian sini ada Omniscient. Pilihan terjadi karena durasi akumulasi pengalaman. Hanya kehati-hatian yang menyelamatkan. Ego menghambat segala kekhawatiran, namun keyakinan menyeruak memastikan kesakralan. Itu tadi tentang ego, tentang pilihan, ya. Kemudian di sini ada lotus, karena dengan kesabaran maka akan merekah. Sisi elegan yang tak selalu ada dalam setiap jengkal langkah perjalanan hidup, energi yang besar yang tersembunyi butuh terkoneksi dengan yang benar-benar sakral. Kartu ini sebagai penanda mengenai hubungan soul flame. Nah, bisa dimaknai lagi. Kemudian di sini ada Pios ya, tentang mengiyakan tanpa mengolah adalah kematian nurani tuh. Jadi jangan asal mendengar atau menelan bulat-bulat sesuatu yang masuk ya. Terbalut kesetiaan yang meluluh letakkan energi kehidupan menjadi patung dalam jebakan yang semakin menumpulkan hanya diri yang sanggup meretakkannya. Kepompong bukan akhir, metafora. Satu lagi. Kemudian di sini ada Supreme ya, tentang kekuatan mengenai kehidupan yang tak bisa diganggu gugat, kedamaian yang sanggup menenteramkan kecamuk yang terjadi, ketenangan yang mendamaikan kericuhan riak tak bertepi. Sebuah permulaan baru dalam bentuk pengakhiran. Itu dia. Bottom of the deck-nya apa nih? Transcendent ya, tentang melepaskan untuk melebur padu, menyatu dalam pusaran rasa, tidak memilah-bilah dalam penentuan takdir, menyambut yang menjadi alunan jiwa, dan menemukan keseluruhan diri dalam metafora kehidupan. PR kalian berat ini kalau tentang spiritualitas ya di bulan Mei. Banyak sekali ajaran, bukan ajaran, pesan di mana kalian harus memaknai diri kalian untuk berhati-hati bukan kepada orang lain, tapi berhati-hati kepada diri sendiri ya. Yang paling bahaya tuh sebenarnya bukan orang di lingkungan kita atau bukan orang-orang yang menyakiti kita. Yang paling bahaya tuh adalah diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita marah, kita bisa nggak sadar loh kalau kita tuh bisa melampaui orang-orang yang lebih jahat dari kita. Kita bisa lebih di atas mereka. Jadi belajarlah untuk takut sama diri sendiri. Selain sama yang di atas ya. Oke, kita lihat pesan dari Wayang. Mencabut lagi. Cabut nih, kapan nanamnya? Prabu Destarastra. Jangan biarkan ketidakadilan merajalela di hadapanmu. Ambillah tindakan tegas agar tidak mudah terhasutkan. Jangan sampai buta mata dan buta hati. Kemudian di sini ada Wisanggeni. Api yang tak pandang bulu, siapa saja yang berani bersinggungan akan terbakar. Ya, kebenaran hidup yang diperjuangkan, pencarian kesejatian diri, kebesaran hati untuk menerima takdir. Keluar dua, nggak apa-apa lah ya. Kiai Lurah Togok. Seburuk-buruknya perilaku yang telah ditorehkan hati nurani tetap menuntun dan memberi petunjuk menuju kebenaran. Batra Aswan Aswin. Segala racun yang bersarang akan hadir beserta penawarnya. Tuh ingat, segala sesuatu racun di dunia ini ada penawarnya. Tapi kita yang harus cari. Kita lagi. Dursasana. Nasib malang yang menimpa akibat dari kelancangan dalam bertindak dan bertutur kata. Jagalah kehormatan wanita. Ini untuk para wanita.
ya. Jaga kehormatan kita apapun versinya. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada Sengkuni. Akibat buruk yang diterima ulah diri sendiri, karena ulah diri sendiri. Dendam dan kebencian yang terpendam hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Sifat iri, dengki, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu tidak akan membawa keberkahan. Itu dia readingan kita, pesan semesta malam ini di Flower Full Moon. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam tentang hal baik atau kabar baik yang akan datang di 30 hari ke depan. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai, ai.